Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurmala Dewi, NIM 858544288 dari UT Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Sesuai dengan tujuannya, untuk praktikum ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu sendiri diantaranya adalah merambat lurus. Merambat lurus adalah cahaya merambat dalam garis lurus. Jadi tidak ada hambatan. Jika tidak ada hambatan, cahaya itu akan merambat lurus jika tidak terkena suatu hambatan. Kedua, dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan jika terkena benda. Itu artinya cahaya dapat dipantulkan jika terkena suatu benda. Sifat kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, sifat yang ketiga adalah menembus benda bening, di mana cahaya itu dapat menembus suatu benda bening. Yang keempat, sifat yang keempat adalah dibiaskan, artinya dibelokkan karena merambat dari satu medium ke medium lain atau ke medium yang berbeda, di mana kedua medium tersebut memiliki indeks bias yang berbeda. Contohnya dari medium udara kemudian ke medium air. Medium udara mempunyai indeks bias 1,0003, sedangkan indeks bias pada air memiliki 1,333, sehingga cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, sifat-sifat cahaya itu tadi ya ada 4. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat dapat dibiaskan. Sekarang kita belajar tentang arti cahaya itu sendiri. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Artinya cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik dan dia mempunyai panjang gelombang yaitu sebesar 380 sampai 750 nanometer. Nah, untuk percobaan selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum ini. Berikut alat dan bahannya. Iya, untuk alat dan bahannya, pertama saya mempunyai lilin yang sudah ada cahayanya, kemudian saya mempunyai gelas yang sudah terisi air, kemudian ada kardus warna hitam, ada pensil, ada mika bening, kemudian ada kertas yang sudah saya lubangi sebanyak 3 buah, dan ada cermin datar yaitu 2 buah. Ya, untuk praktikum pertama, uji pertama sifat cahaya yaitu merambat lurus. Di sini saya sudah mempunyai 3 benda atau 3 kertas yang tengahnya saya lubangi dengan lubang dengan diameter yang sama. Nah, di ujungnya saya pasang lilin. Kita lihat, lilin dapat terlihat dari lubang pertama walaupun terhalang dari lubang kedua dan lubang ketiga. Nah, karena mempunyai lingkaran yang sama, maka lilin tersebut dari lubang pertama tetap bisa terlihat. Tapi lain halnya jika pada kertas kedua kita geser. Apa yang terjadi? Lilin tidak terlihat. Namun kalau kita geser kembali, lilin terlihat. Oke, untuk selanjutnya praktikum kedua, untuk mengetahui sifat cahaya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Di sini saya sudah memiliki baterai dan saya memiliki plastik ya atau plastik mika, dan saya mempunyai kardus berwarna hitam. Oke, untuk menunjukkan bahwa cahaya itu menembus benda bening, kita lakukan percobaan. Nah, lihat, bisa dilihat. Nah, ini adalah cahaya dari senter yang saya miliki.
Coba kita lakukan percobaan. Cahaya ini saya hadang dengan kertas mika. Apa yang terjadi? Cahaya tetap bisa menembus mika tersebut karena mika merupakan benda bening, ya. Kemudian saya sudah menyiapkan gelas yang berisi air. Gelas yang berisi air saya tembakkan ke ini ya, ke background warna orange. Ternyata cahaya tetap bisa menembus gelas yang terisi air. Artinya dia merupakan benda bening. Tapi lain halnya ketika saya menembakkan sinar baterai ini dan kita tembakkan ke kardus warna hitam ini, apa yang terjadi? Ya, cahaya tidak bisa menembus kardus hitam ini, ya. Tidak ada cahaya. Nah, lain halnya seperti ini. Kalau tidak ada kardus, cahaya bisa menembus ini ya, background orange. Tapi ketika tertutup oleh kardus hitam, cahaya tidak menembus. Itu artinya cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening ini tadi seperti plastik mika dan juga gelas yang terisi air. Untuk selanjutnya kita melakukan uji sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di sini saya sudah menyiapkan baterai, kemudian ada cermin datar 1, cermin datar 2, dan ada background warna orange. Coba kita lakukan pemantulan. Nah, pemantulan dari cermin 1 ternyata terpantulkan dan ditangkap oleh layar orange tersebut. Coba di cermin 2 kita lakukan, ternyata dipantulkan ya, dipantulkan oleh cermin. Berarti cahaya dapat dipantulkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah melakukan praktikum sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ini karena ada perbedaan indeks bias dari kedua medium, medium udara dan medium air. Saya sudah mempersiapkan gelas yang terisi air ya. Nah, nanti saya masukkan pensil. Apa yang terjadi, penampakan apa yang terjadi pada pensil ketika saya masukkan ke dalam gelas tersebut. Ya, kita masukkan. Ya, dapat terlihat apa yang terjadi. Pensil seakan-akan patah, ya kan? Pensil seakan-akan patah karena ini terjadi sifat cahaya yang keempat, yaitu terjadi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi dari dua medium yang berbeda, yaitu medium udara dan medium air yang ada di ini gelas tersebut. Nah, sehingga karena perbedaan kedua medium itu, maka terjadi pembiasan dan pensil ini nampak patah. Itu adalah sifat cahaya dari cahaya yang dapat dibiaskan. Ya, itu tadi beberapa rangkaian percobaan yang sudah saya lakukan dengan melakukan 4 percobaan, yaitu pembuktian sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus, kedua, dapat dipantulkan, ketiga, menembus benda bening, dan yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Dari serangkaian percobaan tersebut, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sekian praktikum sifat cahaya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.